Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga selalu dalam keadaan yang baik-baik saja untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun di kondisi yang hujan seperti ini dan di masa pandemi yang kita belum tahu kapan selesainya, semoga masih tetap sehat semua. Nah, di hari ini saya akan melanjutkan materi yaitu mengenai gaya berat atau mengenai bagaimana sih cara kita bisa mendapatkan gaya berat tapi dari luar angkasa. Tiba-tiba saya keluar lagi ya. Sepertinya sinyalnya bermasalah. Sebentar. Saya pindah tethering dulu. Kuota belajarnya masih ada. Pengukuran ini sangat mendukung dan sangat berhubungan dengan marine geodesy atau geodesi kelautan. Karena pada dasarnya nantinya ada beberapa pengukuran-pengukuran yang dilakukan dari luar angkasa itu yang memang sangat-sangat relevan dengan kondisi yang ada di laut itu sendiri. Nah, tapi sebelum materinya saya mulai, saya ingin mungkin bertanya terlebih dahulu. Adik-adik yang sudah pernah mengikuti kelas DDGF, mungkin boleh menyampaikan suaranya ya. Saya ingin tahu kira-kira ada berapa yang sudah pernah mengambil kelas DDGF atau geodesi fisik dasar. Halo. Pertanyaan yang harus saya gampang loh jawabnya loh. Iya Mas ya Pak. Kayaknya sedikit sekali ya. Ayo Pak. Udah Pak. Oke, saya lihat cuman oke. Sepertinya sedikit sekali ya. Jadi saya coba materi yang ini saya ulang sedikit, tetapi dengan penjelasan yang mungkin sedikit berbeda dengan yang dijelaskan kemarin di mata kuliah DDGF, tapi ujungnya sama gitu ya, yaitu mengenai apa sih itu gaya berat atau potensial itu sendiri, adik-adik sekalian. Nah, nanti jangan lupa siapkan HP atau gadget ya, kita pasti akan ada beberapa isian yang bisa kita isi bersama. Nah, untuk yang pertama, saya kembali ke slide terlebih dahulu. Belum masuk ya. Belum balik ke slide sepertinya. Nah, yaitu kita juga sama-sama tahu nih, adik-adik sekalian, bahwa yang namanya geodesi kelautan ya, marine geodesi, itu ada kata-kata geodesinya di situ. Berarti akan sangat pasti dan tidak mungkin tidak bahwa kita tidak hanya membahas mengenai penentuan posisi atau bentuk bumi saja, tetapi kita juga membahas pilar kedua dari geodesi. Yang mana kalau kita sama-sama tahu bahwa pilar kedua dari geodesi adalah pengetahuan atau estimasi dan determinasi dari gaya berat bumi atau dari medan gaya berat bumi itu sendiri. Nah, di pekan sebelumnya ya, mulai kelas pekan pertama sampai kemarin pekan ke-7, kita sering berfokus pada geometri ya, adik sekalian. Apa sih geometri itu? Geometri adalah penentuan bentuk buminya itu sendiri atau penentuan posisi di permukaan bumi. Nah, sekarang kita ingin sedikit beralih nih. Nah, tidak hanya ingin menyelesaikan pilar pertamanya saja, tetapi juga menyelesaikan pilar kedua dari geodesi itu sendiri, yaitu medan gaya berat bumi. Nah, tapi jangan lupa adik-adik sekalian bahwa pilar geodesi itu ada 3. Yang pertama adalah geometrinya atau penentuan bentuk bumi. Yang kedua adalah medan gaya berat dari bumi itu sendiri. Dan yang terakhir adalah variasi temporalnya. Bagaimana sih sebetulnya geometri bumi itu berubah? Dan bagaimana sih sebetulnya gravity field atau medan gaya berat itu juga berubah sesuai dengan berubahnya waktu. Nah, untuk konteks di dalam marine geodesy atau geodesi kelautan, ya karena itu pada dasarnya ilmu geodesi ya, tapi di kelautan, maka pilar yang kedua ini tetap juga harus kita selesaikan. Jadi kalau ada yang tanya, lupa emang relevan ya Pak mata kuliah geodesi kelautan dengan mengetahui medan gaya berat? Masih relevan. Karena pada dasarnya yang namanya geodesi itu pasti membahas ketiga pilar tersebut. Dan dari
pekan pertama sampai pekan ke-7 kita masih berkutat pada pilar yang pertama, yaitu pilar penentuan posisi dan juga penentuan bentuk bumi. Nah, pekan ke-9 ini adalah waktunya kita untuk membahas mengenai medan gaya berat bumi. Tapi tetap gitu ya adik-adik sekalian, ketika di geodesi kelautan ya berarti kita bicaranya adalah pengukuran di laut, bukan di darat. Karena kalau di darat ya jelas bukan untuk keperluan kita, itu keperluan untuk geodesi pada umumnya. Karena kita namanya geodesi kelautan, ya maka kita berfokus nih pada laut. Tetapi di kuliah ini saya berusaha untuk tidak hanya membahas yang di laut saja. Karena tidak seperti penentuan posisi di permukaan bumi yang kemarin dipelajari di pekan 1 sampai pekan 7, bahwa sebenarnya penentuan medan gaya berat di laut itu hampir sama dengan penentuan gaya berat di darat, baik dalam konteks pengukurannya ataupun konteks pengolahan. Kan kalau kemarin penentuan posisi di laut kan agak sedikit berbeda dengan bagaimana menentukan posisi di darat, baik alat ataupun teknologi yang digunakan, walaupun secara konsep masih sama. Nah, kalau yang pilar kedua ini kita masih hampir sama, gitu ya, baik di darat ataupun di laut. Dan satu hal yang mungkin saya ingin sampaikan dan juga ingatkan bahwa pilar kedua geodesi ini adalah pilar yang sering dilupakan, pilar yang sering kurang dipelajari oleh banyak orang. Kenapa? Karena memang teknologi mengenai penentuan medan gaya berat bumi ini masihlah sangat-sangat terbatas dibandingkan dengan metode untuk mendapatkan posisi ataupun bentuk bumi itu sendiri. Tapi bukan berarti kita tidak bisa mengukur medan gaya berat itu. Kita tetap bisa. Dan dengan semakin majunya teknologi, itu sebenarnya penentuan medan gaya berat itu sudah semakin maju. Dan sedikit saya bandingkan gitu ya, kalau geodesi secara umum atau geodesi yang di darat, kita bisa sering sampaikan bahwa dengan adanya Sputnik di tahun 57, maka peluang untuk geodesi berkembang pesat itu mulai ada, gitu. Khususnya di bidang penentuan posisi di bumi ataupun penentuan bentuk bumi itu sendiri. Nah, dalam sisi gaya berat atau medan gaya berat itu mulai baru berkembang secara pesat. Sebelumnya sudah berkembang, tapi tidak sangat-sangat pesat. Itu dengan meluncurnya satelit CHAMP di tahun 1998. Jadi bayangkan satunya tahun 57, satunya tahun 98. Jadi ada gap yang lumayan jauh, yang mana membuat perkembangan dari gravity field itu masih betul-betul recent gitu ya, atau masih betul-betul dalam proses perkembangan yang terus-menerus. Tapi bukan berarti gravity field ini tidak penting gitu ya, gara-gara tidak diukur. Nanti kita di slide-slide selanjutnya kita akan bisa mengetahui bahwa gravity field itu sangatlah penting bagi kita orang geodesi, wabil khusus di bidang sistem referensi. Tapi itu nanti beberapa slide selanjutnya. Nah, ini yang ingin saya sampaikan ya adik-adik sekalian, bahwa kita hari ini belajar gravity field, salah satu bagian dari ilmu geodesi, wabil khusus di lautan. Disclaimer sedikit, slide-slide selanjutnya yang ada di kanan, itu agak sedikit banyak matematika dan fisikanya adik-adik sekalian. Jadi nanti saya akan coba untuk menjelaskan pelan-pelan, saya akan coba untuk menjelaskan semaksimal mungkin, dan saya berusaha untuk membuat kalian semuanya bisa mengerti dalam waktu dan tempo sesingkat-singkatnya. Artinya kalau ternyata ada yang tidak mengerti, jangan takut untuk bertanya, dan juga jangan takut untuk mengkonfirmasi mengenai apa yang sudah kalian pahami. Karena pada akhirnya akan percuma kalau misal saya sudah menjelaskan lumayan panjang, tapi nanti pemahaman yang kalian dapatkan itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, atau tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya itu ada. Jadi untuk slide ini gitu ya, saya agak punten kalau banyak rumus matematika ataupun fisikanya. Saya akan berusaha untuk menjelaskan secara gamblang, segamblang-gamblangnya, dan kalau ada yang bertanya, dipersilakan untuk bisa langsung saja tanya.
tidak perlu menunggu saya memberikan kesempatan untuk bertanya, karena saya takut nanti ketika saya baru memberikan kesempatan 5 menit setelahnya sudah lupa bertanya. Begitu adik-adik sekalian. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu ke adik-adik sekalian sebelum saya masuk ke slide selanjutnya. Saya buka notepad dulu. Pertanyaannya sederhana ya. Kira-kira manusia itu bisa hidup di bumi, bisa memijak bumi, itu kira-kira gara-gara apa sih sebetulnya adik-adik sekalian? Kenapa kok kita tidak terbang gitu? Kenapa kok kita tidak lompat satu kali bisa lompat seperti orang hebat gitu 10 meter? Betul ya, bahwa ada sebuah gaya yang namanya adalah gaya gravitasi. Terima kasih kepada Fatih, dan siapa tadi yang menjawab satunya? Hans ya, kalau tidak salah ini. Ya, Pak. Ya, Pak. Terima kasih Fatih dan Hans. Fatih dan Hans menyampaikan terjadi gara-gara ada gaya gravitasi. Nah, sekarang kita tanya dulu, apa sih gaya gravitasi itu? Apa? Pada dasarnya gaya gravitasi itu apa sebetulnya? Gaya tarik, Pak. Gaya tarik. Gaya tarik apa, Puja? Bumi, Pak. Gaya tarik bumi. Oke, terima kasih Puja jawabannya. Gaya tarik bumi. Kenapa kok bumi bisa menarik? Kenapa kok apa yang sebenarnya ditarik oleh bumi dan seberapa besar tarikannya? Dan pertanyaan besarnya adalah seperti itu. Nah, gaya gravitasi itu memang gaya yang membuat kita manusia gitu ya, dan banyak objek di permukaan bumi ini itu bisa tetap berada di tempatnya, tidak melayang seperti kalau kita di luar angkasa, dan juga tidak kalau kita lompat tidak seperti superhero gitu ya, lompat 10 meter gitu, tidak. Itu semua terjadi gara-gara adanya gravitasi. Nah, gravitasi itu seperti yang tadi disampaikan oleh Puja, itu pada dasarnya adalah sebuah gaya tarik-menarik atau attraction force istilahnya dalam bahasa Inggris. Nah, attraction force atau gaya tarik-menarik ini itu bisa dikuantifikasi atau bisa dihitung menggunakan hukum dari Newton. Ada yang masih ingat hukum dari Newton? Hukum gravitasi Newton ada yang masih ingat? Ada sekalian? Masih, Pak. Ingat, Pak. Gimana? Hans atau Fatih nih? Sepertinya yang sangat aktif nih. Monggo. Apa hukum gravitasi Newton itu rumusnya bagaimana? F sama dengan M kali A, Pak. F sama dengan M kali A. Terima kasih Raihan atas jawabannya. Nah, itu adalah hukum kedua dari Newton gitu ya. Hukum pertama kan sigma F sama dengan 0, hukum kedua adalah F sama dengan M kali A, hukum ketiga adalah min F sama dengan F, atau aksi sama dengan reaksi. Nah, untuk hukum gaya berat atau hukum gravitasi itu ada rumus lagi gitu ya. Yang mungkin masih ingat, ada hubungannya dengan sebuah konstanta gravitasi, ada hubungannya dengan massa dari dua benda yang ada, dan juga jarak di antara dua benda tersebut. Jadi kalau kita ibaratkan ya adik-adik sekalian, bumi, kita ibaratkan saja, bumi itu memiliki massa yang ada di tengahnya begini ya, kita ibaratkan. Lalu Anda, dalam hal ini mungkin Hans gitu ya, sedang mencari data tugas akhir di TB1 atau di TB2 gitu, berdiri di sini. Nah, di sini bisa kita anggap M1, di sini kita bisa anggap M2. Hans kan pasti punya massa ya, kalau tidak punya massa kan Hans tidak mungkin seringan bulu. Bulu pun juga pasti punya massa gitu, walaupun kecil. Bumi juga pasti juga punya massa gitu ya, dan luar biasa besar massanya. Nah, antara M1 dan M2 itu pasti memiliki gaya tarik-menarik adik-adik sekalian. Bukan tarik-menarik magnet, tapi tarik-menarik attraction force namanya, yang disebabkan oleh adanya gaya gravitasi tersebut. Jadi M2 akan memiliki vektor yang ditarik ke bawah sini. Ke M1 arahnya. Nah, di antara M1 dan M2 itu pasti memiliki jarak yang namanya adalah R. Ya kan? Nah, berapa besar Pak gaya atau vektor yang dialami oleh si M1 ini? Kita anggap ini namanya adalah vektor F ini. F.
Vektor F itu memiliki nilai atau memiliki rumus sama dengan F. Harusnya masih ingat ya di zaman SMA. G dikali M1 dikali M2 kali M2 per 2 dibagi jari-jari kuadrat, Pak. R kuadrat. Oke, terima kasih. Terima kasih atas Iqbal ya dan Fatih jawabannya. Saya ingin sedikit luruskan bahwa R di sini bukan hanya jari-jari saja, tetapi jarak antara massa M1 dan massa M2. Nah, ini namanya adalah gaya gravitasi. Bisa kita sampaikan, atau sekarang saya menjadi tanya lagi. Nah, kalau ternyata adik-adik sekalian, R-nya itu jadi kecil sekali. Misal, ternyata titik M2-nya bukan di situ tuh, tapi di sini. Sehingga di sini namanya adalah R1, di sini ada R2. Kira-kira gaya gravitasi mana yang merasakan lebih besar? Titik mana yang merasakan lebih besar gaya gravitasinya? Apakah M2 atau di sini bisa kita panggil M3? M1. Manakah yang kira-kira memiliki gaya gravitasi yang lebih besar kira-kira? M2, Pak. M2. Kenapa tuh, Arisin? Kok kalau menurut Anda yang memiliki attraction atau potensial yang lebih besar adalah yang M2? Karena itu kan Kita menurut anggap gambar, M2 Pak ya. dan M3 sama ya? Gimana, Arisin? Itu posisi M1 dan M2 itu sejajar atau bagaimana, Pak ya? Kalau misalkan M2 itu lebih tinggi dari M1, pastinya dia akan memiliki energi potensial yang lebih besar karena posisinya lebih tinggi gitu sih, Pak. Penangkapan saya. Terima kasih, Arisin. Ini yang kemarin ketika saya berdiskusi dengan Pak Satrio juga, yang jujur saya takutkan gitu ya terhadap pemahaman adik-adik sekalian. Tapi terima kasih sekali, Arisin. Menurut Arisin ini karena jaraknya itu lebih besar, maka potensialnya lebih besar gitu ya, Arisin ya, di M2 dibandingkan dengan M3. Tapi ingat adik-adik sekalian, yang ingin saya sampaikan, gaya gravitasi atau gaya potensial atau potensial ya. Nanti saya akan sering ngomong potensial. Tapi potensial itu sebetulnya tidak sama dengan gaya dengan energi potensial. Tidak sama. Kalau di energi potensial, EP sama dengan MGH, ya ingat ya rumusnya kan, EP sama dengan ingat Pak, MGH, betul nggak? M dikali G dikali H. G kali. Nah, kalau ini semakin jauh dari let's say permukaan bumi, maka energi potensialnya akan semakin besar. Karena ingat di sini hanya itu adalah berbanding lurus. Kalau H besar, di sini akan ikut besar dong, EP dong. Ya kan? Di sini 5 ya, sini misal di sini 5, di sini 5, kalau di sini 10 ya, di sini ikut 10. Karena dia adalah berbanding lurus, proporsional. Sedangkan kita coba lihat sebenarnya ya jawaban dari pertanyaan saya tadi itu ada di rumus ini, adik-adik sekalian. Perhatikan R-nya itu ada di mana? R-nya ada sebagai penyebut. Betul. Alias apabila R itu mengecil, maka F akan membesar. Besarnya berapa kali? Besarnya adalah pangkat 2 kali lipat lebih besar. Berarti kalau yang kita tidak menggunakan konteks ini ya, saya hanya ingin meluruskan saja, yang mana saya sudah duga pasti beberapa adik-adik merasa bahwa yang kalau mungkin Pak Satrio, Pak Yunil atau saya dan Pak Kosasi nanti menyampaikan kata-kata potensial itu dianggapnya energi potensial, bukan. Kita tidak menyampaikan atau kita tidak membahas mengenai konsep energi potensial di sini. Tapi yang kita bahas adalah gaya berat bumi yang memang namanya kalau dalam bahasa Inggris itu adalah potensial. Tapi bukan berarti itu energi potensial, tidak. Nah, dalam konteks ini berarti ketika R itu menjadi lebih kecil, maka F akan menjadi lebih besar. Sehingga kalau saya tanyakan, di antara M2 dan M3, kira-kira mana nih yang memiliki nilai gaya berat atau gravitasi yang lebih besar? Bentar Pak, saya menanyakan kembali.
Untuk masanya sama. Ya, kita anggap Dikatakan masanya sama. Masa M2 dan M3 kita anggap sama. Jadi yang berubah hanya Berarti- R-nya saja. Kalau berbanding terbalik berarti M3 mendapatkan dari F, gayanya gravitasi gaya tersebut gravitasi. lebih besar di M3 karena jaraknya lebih dekat atau berbanding terbalik dengan nilai dari F-nya itu tadi, Pak, dari rumus. Berarti betul kata Fatih, F yang terjadi di M3 akan lebih besar daripada yang ada di M2. Nah, konsep inilah adik-adik sekalian yang nantinya bisa membangun yang namanya konsep gaya berat tersebut. Nah, tetapi saya juga ingin ingatkan bahwa ini konsep F sama dengan G M1 M2 per R kuadrat itu namanya adalah gravitasi. Ini yang perlu juga ingin saya luruskan. Gravitasi itu tidak sama dengan gaya berat. Saya ulang, gravitasi tidak sama dengan gaya berat. Bahasa Inggrisnya gravitasi adalah gravitation atau gravitational force. Gaya berat bahasa Inggrisnya adalah gravity force. Jadi gravity dan gravitasi itu adalah dua hal yang berbeda. Saya ulangi ya, gravitasi dan gravity itu adalah dua hal yang berbeda. Gravitasi itu hanya mengurusi mengenai berapa besar attraction force yang terjadi gara-gara apa? Gara-gara massa bumi, gara-gara adanya M1. Itu adalah gravitasi. Sedangkan gaya berat ternyata tidak hanya dari gravitasi saja. Gaya berat merupakan resultan dari gravitasi dan juga rotasi, adik-adik sekalian. Jadi saya ulang ya. Gaya gravitasi yang selama ini kita belajar di SMA dan rumus yang ini, rumusnya sama ya, ini sebenarnya cuma K ini menjadi F saja, karena saya menggunakan bukunya Pak Wellenhoff, Hoffman Wellenhoff, dan beliau menyampaikannya memang pakai K. Ini F ya sama aja, G M1 M2 per L kuadrat, atau ini sama aja dengan R kuadrat sebetulnya. Jadi artinya apa, adik-adik sekalian? Artinya bagian ini itu sebetulnya hanyalah bagian gaya gravitasi dari massa bumi. Masih belumlah ada ditambah dengan benda-benda langit di dekat bumi, dalam hal ini bulan dan juga matahari, yang pasti mempengaruhi rotasi bumi ya, dan juga mempengaruhi pasang surut dari si bumi itu sendiri, dan juga rotasi bumi yang sering kita bicarakan sebagai namanya adalah gaya sentrifugal. Nah, berarti kesemuanya itu kalau digabung barulah namanya menjadi gaya berat atau potensial gaya berat. Jadi kalau selama ini ada yang mikir, oh berarti gravitasi itu sama ya dengan gaya berat. Tidak ya, adik-adik sekalian. Gaya berat adalah resultan atau penjumlahan dari ketiga hal tersebut. Atau biasanya untuk biar mudahnya, hanyalah penjumlahan dari dua hal, yaitu dari massa V dan juga rotation, atau bisa dibilang R besar. Jadi kalau kita tanya, Pak, W ini apa? W adalah potensial gaya berat, yang merupakan penjumlahan atau resultan dari gravitasi yang ditimbulkan dari massa dan gravitasi yang ditimbulkan terhadap rotasi atau gaya sentrifugal. Nah, dari massa ini sering kita ibaratkan sebagai V, rotasi itu saya lupa, kalau tidak salah sering disebutkan sebagai R begini. Bukan R kecil ya, tapi R besar. Jadi W sama dengan V plus R. W potensial gaya berat sama dengan gaya gravitasi yang ditimbulkan oleh massa bumi dan juga yang ditimbulkan oleh R atau rotasi bumi. Ingat di sini ini ada omega kuadrat ya. Omega kuadrat ini adalah kecepatan sudut. Atau pada dasarnya kita membicarakan mengenai angular momentum gitu ya, atau momentum sudut. Sampai sini mudah nggak adik-adik sekalian? Atau kalau ada yang mau ditanya dipersilahkan. Tentang definisi gaya berat dulu deh. Sampai sini gimana? Bahwa ternyata gaya berat tidak sama dengan gravitasi.
gaya berat juga tidak sama dengan energi potensial. Dan rumusnya atau pembangun dari gaya berat adalah dua bagian yang ada di sini, mass dan rotation. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau ingin mengkonfirmasi kembali, dipersilakan. Masih belum dapat rumus apa-apa ya, masih cuma rumus sederhana seperti ini. So, kalau ada yang mau tanya Pak, ini artinya, oh ya gimana Harisin? Untuk gambar yang sebelumnya tadi Pak, yang Bapak contohkan M1 dan M3 Pak, itu Pak, saya mau ditanya. Yuk. Monggo, silakan. Jadi kan ini Pak ya, mungkin Gimana Harisin? saya tadi nggak kelihatan ya Pak, ternyata yang dibandingkan itu M1 dan M3. Nah, yang jadi pertanyaan saya tadi, M1 dan M3. M3 dan M2. M3 dan M2 Harisin. Oh, M3 dan M2 ya Pak. Nah, yang saya tanyakan gaya berat gravitasi di M3 dan di M2 gedean yang mana? Tapi coba iya, kamu Pak. tanyakan, apa yang kamu tanyakan Harisin? Saya ingin bertanya lagi Pak, mengkonfirmasi lagi. Tadi kan jika R-nya itu dikatakan lebih kecil ataupun lebih pendek gitu Pak ya, maka gayanya akan semakin besar. Nah itu saya masih belum menangkap tuh Pak, gimana Pak, bisa dijelaskan lagi Pak? Oke, coba dilihat dari rumus yang di bawah Harisin. F sama dengan G M1 kali M2 per R kuadrat. Ya kan? Ada rumus ini kan? Ini adalah rumus gaya gravitasi dari Newton di tahun 1768 kalau tidak salah menemukannya. Nah, dari rumus ini terlihat jelas bahwa R dalam hal ini adalah jarak antara dua massa, dalam hal ini M1, M2, itu akan memiliki pengaruh yang berbanding terbalik dengan si F-nya. Inversely proportional bahasa Inggris. Artinya, ketika R itu diperbesar, atau kita buat pakai angka lah, biar Harisin tidak bingung gitu mungkin ya. Oke, kita anggap G itu nilainya adalah 9,8 kali 10 pangkat 5, seingat saya kalau tidak salah ya, nilainya itu. Per meter per sekon kuadrat, apa kalau tidak salah nilainya. Kita anggap M1 nilainya itu 1000 ya. Aduh, 100 lah, biar cepat. R2 kita anggap nilainya ternyata 500 dikuadratkan. Ini kita asumsikan ini adalah R1, yang mana dari M1 ke M2. Nah, sekarang kita mau buat dari M1 ke M3. Berarti 9,8 lagi, ya. Aduh, capek juga nih. Sebentar, saya mau pakai mouse dulu. Mouse saya di mana ini? Nah, biar lebih mudah. Nah, kali 10 pangkat 5 dikali, ingat ya, kita anggap M2 dan M3 ini sama ya. Ini dan ini tuh sama. Berarti sama-sama kita anggap nilainya 1 gitu ya. 1 gitu. 1, sama-sama nilainya 1. Berarti ini kan 100 dibagi, Harisin mau berapa ini? R2 nih kira-kira. Terserah Harisin angkanya. Saya ngikut. 1000 aja deh Pak, nggak apa-apa. Oh ya nggak mungkin 1000 lah, wong ini R1 sama R2 lebih pendek R2 kok. Harus kurang dari 500 dong. Oh itu, saya kira itu atasnya 1500 Pak, maaf Pak. 300 Enggak, aja Pak, ini 500 kuadrat ini. Oke, 300. Oke, yang atas adalah 9,8 kali 10 pangkat 5 dikali 100, 100 adalah M1-nya, dibagi dengan 500 pangkat 2. Yang rumus yang di bawah, itu mewakili M1 dan M3, itu 9,8 kali 10 pangkat 5 dikali 100 dibagi 300 pangkat 2. Coba sederhana aja, kalian hitung antara yang nilai 1 dan yang nilai 2, kira-kira nilai yang lebih besar yang mana? Coba dilihat. Jelas yang itu Pak, kalau itu yang R-nya besar.
Jelas Ya, yang Pak. lebih besar nilai F-nya Jadi adalah yang saya R-nya salah lebih mengartikan kecil. gambar. Sorry ya kalau ternyata gambar saya agak susah untuk dimengerti. Ya Pak, ya Pak. Tapi intinya yang ingin saya Sorry Pak, saya tadi salah yang ingin saya Pak, masukkan salah maksud. apa? Ini suara saya yang tidak lancar atau Harisin yang tidak lancar ya? Halo, Halo. Harisin. Silakan. Ada lagi yang mungkin ingin bertanya mengenai ini ya? Pak. Konsep dari itu. Ya, Izin silakan masuk, Sony. Gimana? Masuk kemana, Son? Pak. Gimana, Son? Yang mau bertanya yang di slide saya ini, Pak. Ini kan persamaan buat gravity ya, Pak? Yang mana? Yang Jadi kiri atau yang kanan? Persamaan ini kan Suaranya Sony hilang ya? Ini suara koneksi saya atau apa sih? Halo? ada yang kanan, Pak. Ternyata hilang ya suara saya ya, sepertinya ya. Nah, oleh karena itu berarti pada dasarnya penentuan bentuk bumi yang memiliki potensial yang sama itu nantinya adalah sebuah nilai yang arbitrari atau nilai yang pada dasarnya kita tentukan sendiri. Dan nilai yang kita tentukan sendiri itu nanti di slide selanjutnya akan diketahui. Berapa sih nilai yang kita tentukan sendiri yang kita anggap sebagai W-nya dari bentuk bumi yang asli. Itu nanti ada di slide. Sampai sini mudeng ya adik-adik sekalian. Apa itu potensial gaya berat ya? Semoga. Nah, akhirnya orang itu pikir oke, bentuk bumi yang asli seperti yang kita sama-sama tahu ya, bentuk bumi yang asli itu berhimpit dengan apa? Kalau misalnya kita mau bilang berhimpit dengan MSL atau berhimpit dengan mean sea level yang tidak mendapatkan gaya-gaya dari semua hal di sekitarnya, alias air laut yang tenang ya, secara umum. Tapi secara teknis itu sangat susah untuk bisa mendapatkan itu. Nah, ketika MSL itu betul-betul tenang, maka MSL itu memiliki nilai potensial gaya berat yang kita sebut dengan W0. Jadi adik-adik sekalian, geoid itu apa? Geoid adalah sebuah bidang ekuipotensial atau sebuah bidang yang memiliki potensial yang sama di setiap permukaannya. Nah, bidangnya ini potensialnya berapa, Pak? Potensialnya adalah W0. Nilainya ini sama, yaitu W0. Apa itu W0? W0 merupakan nilai potensial yang mana didapatkan apabila kita mengibaratkan muka laut itu sangat tenang alias tidak memiliki gaya sama sekali. Ketika muka laut itu tidak memiliki gaya sama sekali, maka kita akan mendapatkan yang namanya nilai W0 dari muka laut tersebut. Sehingga nantinya kita bisa mendapatkan nilai atau lokasi permukaan W0 di titik-titik yang ada di tempat yang lain. Nah, itulah namanya geoid, adik-adik sekalian. Sampai sini bingung? Nah, untuk urusan orang geodesi sudah jelas, sudah jalan ya bahwa dari potensial gaya berat itu keluar yang namanya kita mau cari bidang yang namanya geoid. Jadi geoid adalah sebetulnya bidang yang memiliki potensial gaya berat yang sama untuk setiap permukaannya. Kalau misal di sini ya contoh ya, di sini nilainya 1. Kita misal ibaratkan W0 itu 1 gitu ya. Ya berarti ini nanti di sini juga 1. Di sini juga 1, di sini juga 1, di sini 1, di sini 1, di sini 1 dan sebagainya. Apakah kalau kita punya titik di dalam sini nilainya 1? Tidak. Apakah kita punya titik di sini nilainya 1? Tidak. Karena yang memiliki nilai 1 sudah membentuk sebuah
garis atau sudah membentuk sebuah permukaan. Sorry, gambarnya jelek banget itu. Permukaan yang namanya adalah geoid itu sendiri. Saya tidak berniat untuk birunya menceng-menceng seperti ini ya. Harusnya sama dengan yang warna hitam ini ya. Jadi geoid itu yang dicontohkan dengan lingkaran yang warna hitam itu adalah permukaan yang memiliki nilai yang sama. Kalau dalam konteks contoh sekarang adalah memiliki nilai potensialnya bernilai 1. Mau dari sini, mau di sini, mau dimanapun di permukaan nilainya 1. Nah nantinya ketika tidak di permukaan, ya jelas nilainya tidak mungkin 1. Begitu adik-adik sekalian. Nah, konsep atau signifikansi dari penentuan geoid bagi kita orang geodesi adalah geoid bisa digunakan sebagai apa? Ada yang tahu kira-kira? Geoid bisa digunakan sebagai sistem referensi tinggi atau sebagai titik nol yang mau kita gunakan. Jadi bisa kita bilang bahwa geoid ini adalah nolnya kita. Nol itu dihitung dari geoid. Nah, misal kayak tingginya Pak Zul 2 meter, nah itu bukan dari geoid pasti. Dari bawahnya geoid mungkin, atau dari agak bawahnya lagi geoid, kan seperti itu. Dan tinggi menggunakan sifat datar itu pasti adalah tinggi yang diukur dari geoid. Nah, tinggi dari geoid ke permukaan bumi itu namanya apa, Pak? Namanya adalah tinggi ortometrik. Sedangkan tinggi dari geoid ke elipsoid itu namanya adalah undulasi geoid. Atau kalau di gambar yang di bawah ya, adik-adik sekalian, H besar itu adalah tinggi ortometrik. H kecil ini adalah tinggi elipsoid. Dan N ini namanya apa? N adalah undulasi geoid. Jarak antara elipsoid dan geoid itu namanya adalah N. Berarti rumusnya gimana adik-adik sekalian? Kalau kita memiliki H kecil, mana nih H kecil, maka sama dengan H plus N. Ya, atau sebaliknya, N sama dengan H kecil dikurangkan dengan H besar. Inilah signifikansi dari pengetahuan mengenai gaya berat atau potensial gaya berat, kalau misal kita mau bicara lengkap namanya, terhadap ilmu geodesi, khususnya di pilar kedua geodesi itu sendiri. Karena intinya kita ingin mengetahui medan gaya berat bumi, kita ingin mengetahui besar geoidnya. Geoid itu ada di mana dan berapa nilainya. Itu yang ingin kita ketahui ya adik sekalian. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Halo, sampai sini ada yang masih bingung atau ingin ditanyakan? Dipersilakan. Atau sudah lost? Silakan. Karena habis ini saya mau ngasih satu rumus nih. Nanti daripada semakin pusing, mending yang ini dipahamkan saja dulu, baru nanti bisa kita lanjut ke bagian yang selanjutnya. Gimana? Sampai sini paham? Pak, izin bertanya, Pak. Bahwa apa sih geoid itu? Iya, silakan. Saha nih. Dema, Pak. Oh, Dema. Gimana Dema? Izin nggak nyalain ini, Pak, kamera. Ya, masih belum make up-an ya? Kan permukaan bumi kan mengalami pergerakan ya, Pak. Berarti apakah medan gaya berat bumi itu akan mengalami perubahan juga, Pak? Ya. Jawabannya adalah iya, Dema. Karena bumi itu berubah, maka medan gaya berat juga akan berubah. Maka itulah pilar geodesi itu tidak hanya sesederhana bagaimana bentuk bumi dan bagaimana medan gaya beratnya, tapi kita juga perlu tahu variasi temporalnya. Atau bagaimana dia berubah
berdasarkan dengan waktu. Begitu, Dema. Jadi tidak hanya geometrinya saja, tidak hanya medan gaya beratnya, tapi juga besar perubahan dia seiring dengan perjalanan waktu. Itu juga akan berubah. Begitu, Dema. Apakah kira-kira menjawab? Atau mungkin ada pertanyaan tambahan dari situ? Berarti untuk referensi geoidnya juga akan berubah ya, Pak? Suatu saat nanti akan berubah. Dan memang harus selalu diupdate ya. Jadi tidak mungkin kita mengambil satu kali, habis itu oke, kita sudah punya geoid Indonesia, kita pulang. Enggak bisa seperti itu. Sangat-sangat tidak bisa. Bahkan ini saya kemarin mengikuti workshop geoid ya, yang dilaksanakan oleh IAG Asia Pasifik secara daring sih. Yang punya adalah orang Taiwan. Itu orang New Zealand, segera setelah ada gempa bumi di daerah New Zealand, langsung mengukur lagi geoid mereka. Karena mereka merasa bahwa ini gara-gara ada earthquake ini pasti beda nih geoid kita nih. Dan memang itu yang terjadi gitu ya. Ketika bumi itu mengalami dinamika atau yang namanya geodynamics, maka pasti pengukuran medan gaya berat bumi, pun halnya dengan pengukuran bentuk bumi atau posisi di bumi, itu harus selalu dilaksanakan. Gitu deh, karena pasti akan berbeda nanti nilainya. Pasti akan mengalami yang namanya perbedaan itu. Terjawab deh, Mak? Jawab, Pak. Berarti selain misalkan pengaruh gempa bumi tadi yang Bapak bilang mempengaruhi bentuk geoid, itu kalau untuk pergerakan bumi itu berapa tahun sekali ya Pak diukurnya lagi gitu Pak? Nah, untuk teknis diukurnya berapa tahun sekali itu tergantung dengan kemampuan dari negaranya. Karena mengukur gaya berat itu mahal ya dan lumayan susah. Pengolahan pun juga susah. Memahami aja juga susah kan gitu ya, mungkin pada dasarnya. Dari pemahaman aja susah, mengukurnya susah, jadi semakin susah memang semuanya. Tapi challenging, tapi seru. Nah, sebagai contoh konteks ya, Dema, Indonesia itu pertama kali mengukur model geoid di tahun 81 yang mengukur Pak Profesor Yunil Kahar. Kala itu beliau menggunakan geoid dari global, geoid dunia, lalu didekatkan ke geoidnya Indonesia. Lalu beliau mengukur kembali di tahun 84 atau berapa ya? Sebentar, saya buka. Itu kebetulan menjadi salah satu topik dari rencana saya disertasi sebetulnya, siapa namanya, Dema. Jadi saya kemarin sudah membuat rangkumannya kalau tidak salah, sebentar. Mana? Oh ini. Ya, jadi dulu itu tahun 81 saya bukakan research plan saya ya. Nah, dulu itu geoid model Indonesia itu tahun 81 yang dibuat oleh Pak Yunil Kahar. Lalu setelah itu 15 tahun berselang ya. Tidak ada apa-apa, tidak dibuat apa-apa lagi. Akhirnya dibuatlah yang namanya Indonesian Geoid Model 96 oleh Pak Yunil Kahar, Pak Kasenda dan juga Pak Kosasih di tahun 96. Nah, baru setelah itu tidak ada lagi yang update sama sekali. Sampai akhirnya di tahun 2020, tahun ini, BIG mengeluarkan model geoid Indonesia yang baru. Artinya kalau ditanya, berapa tahun bergantinya Pak? Tergantung negaranya. Kemarin saya ketika mengikuti acara yang dari Taiwan itu, teman-teman yang dari Jepang itu setiap 5 tahun mengupdate terus. Ada 2005, habis itu diupdate 2011, habis itu diupdate 2018. Jadi sama dia diupdate terus. Dan kalau yang model dunia, seperti saya kasih contoh, nanti ada EGM 96, lalu habis itu ada EGM 2008. Jadi nunggu 12 tahunan. Dan itu tidak salah. Artinya selama memang negara itu mampunya masih seperti itu yang pertama. Dan yang kedua adalah karena memang masih merasa bahwa untuk keperluan praktis masih bisa digunakan, yang apa-apa masih pakai geoid yang lama. Tapi apa geoid itu akan selalu seterusnya benar? Tidak. Kita perlu melakukan proses updating atau pengukuran kembali dari si geoid tersebut untuk menjaga kebenaran dari si geoid yang kita punya.
Begitu, secara tidak langsung Dema. Jadi perlu diupdate terus. Ada lagi pertanyaan? Silakan Dema. Baik Pak, itu aja Pak. Terima kasih ya Pak. Ya, terima kasih. Silakan, sampai sini ada yang ingin ditanyakan lagi ya dari sekalian? Terima kasih Dema menanyakan sesuatu yang kemarin saya lupa dalam pembuatan slide. Nanti saya akan tunjukkan model Geoid Indonesia yang terbaru 2020 dari BIG. Mangga, ada yang mau bertanya lagi? Halo? Tidak ada ya? Oke. Kalau tidak ada, sekarang harusnya pertanyaan kalian ya jadi ke ini. Ada dua sih sebenarnya pertanyaan. Pertanyaan pertama, gimana Pak cara kita bisa ngukur gaya berat ini atau bisa ngukur potensial gaya berat ini secara praktis di lapangan? Yang kedua, kalau kita udah selesai ngukur, hasilnya itu bisa dibentuk atau bisa diwakili oleh apa gitu Pak? Gimana cara kita bisa mewakili atau gimana cara kita bisa mengungkapkan si hasil pengukuran ini dalam sebuah hasil yang bisa dibaca dan juga menjadi seperti peta gitu. Karena kalau kita sama-sama tahu ya dari sekalian, bentuk bumi yang asli, topografi, itu kan tidak mungkin dimodelkan. Susah sekali dimodelkan. Karena dia terlalu random. Sangat-sangat random. Sehingga untuk bisa memodelkan itu, pengetahuan mengenai mathematical ininya non-linearnya itu sangat-sangat harus baik. Sampai sekarang masih belum ada orang bisa memodelkan bentuk bumi yang asli, betul-betul benar 100% gitu, belum bisa. Nah makanya kalau kita bicara secara geometrik gitu ya, orang-orang membuat pendekatan bentuk bumi yang namanya ellipsoid kan begitu. Yang mana berarti model yang digunakan apa? Oh berarti model ellipsoid. Dianggap bumi itu ellipsoid yang memiliki komponen-komponen matematis sehingga nanti bisa digambar kan begitu. Nah, kalau untuk gaya berat gimana, Pak? Cara untuk menyampaikannya atau cara untuk menuliskannya dalam sebuah rumus matematika untuk bisa divisualisasikan itu pakai apa namanya, Pak? Tidak menggunakan ellipsoid, tapi menggunakan konsep yang namanya apa? Spherical harmonics atau harmonika sferik. Melihat rumus ini jangan langsung pusing ya dari sekali nih. Kalau Anda perhatikan sebenarnya rumus yang atas itu sama dengan rumus yang di bawah yang di slide sebelumnya. Ini adalah potensial gaya berat, V ini adalah gravitasi dari massa ya, sama dengan ini. Nah, ini adalah yang V, lalu Z atau tadi saya bilangnya yang R ya, itu sama dengan yang rotasi. Jadi sebenarnya untuk bisa menggambarkan W, Anda perlu tahu bagaimana menggambarkan V dan Z terlebih dahulu. Nah, kalau dilihat dari rumus di bagian kanannya, ternyata yang bagian Z itu atau bagian R seperti yang tadi saya bilang, itu mudah untuk dirumuskan, digambarkan. Karena pada dasarnya ini cuma tinggal menggunakan gelombang biasa saja ini cukup. Sedangkan kalau yang ini susah nih. Karena adanya integrasi lingkaran ini. Atau adanya sebuah integral lingkaran ini. Integral yang berbentuk lingkaran artinya semua yang ada di dalam lingkaran itu dijumlahkan, kan begitu. Nah, akhirnya cara untuk mendekatinya namanya adalah menggunakan spherical harmonics. Atau diibaratkan, adik-adik sekalian, diibaratkan gravitasi atau gaya berat itu merupakan gelombang, merupakan wave ya, tapi bukan wave atau gelombang dalam arti gelombang yang sebenarnya, bukan gelombang suara, gelombang cahaya, bukan berarti gravitasi itu ada gelombangnya, itu enggak. Itu cuma cara untuk untuk bisa merekam, cara untuk bisa merepresentasikan si gaya berat ini dalam bentuk matematika. Karena kalau tidak menggunakan pendekatan gelombang tadi, kita tidak akan bisa menampilkan gaya berat ke dalam sebuah gambar atau peta yang bisa dimengerti oleh orang-orang geodesi pada umumnya dan orang khalayak ramai. Itu tidak akan bisa digunakan, tidak akan bisa dilakukan.
Oleh karena itu, salah satunya cara adalah menggunakan spherical harmonics tadi. Jadi diibaratkan, ini mungkin penting bagi adik-adik yang ingin mengambil tugas akhir mengenai gaya berat ya, atau satelit-satelit gaya berat. Ya gimana, Nas? Saya mute dulu ya, Nas. Thank you. Nah, caranya adalah dengan mengibaratkan gaya berat itu dengan gelombang. Jadi ketika sebuah gaya berat itu direkam dari titik yang kecil ya, atau di atasnya langsung garis plak langsung ini permukaan bumi langsung di atasnya, maka gelombang yang ditangkap adalah gelombang yang memiliki panjang gelombang yang pendek. Nah, sedangkan kalau kita bicara saya mau pakai alat yaitu pesawat, Pak. Nah, berarti kan satu kali pesawat lewat itu tidak hanya menangkap satu titik, tapi satu area kan. Tapi areanya tidak luas-luas amat. Sehingga ini bisa diibaratkan sebagai gelombang yang lambdanya atau panjang gelombangnya menengah. Sedangkan kalau kita ambil data dari satelit di atas langit sana dengan jarak 500 sampai 800 km itu satu kali mendeteksi gaya berat itu mewakili area yang cukup besar. Nah, perwakilan area cukup besar ini menyebabkan itu namanya adalah long wavelength atau gaya berat yang memiliki panjang gelombang yang panjang. Nah, panjang gelombangnya itu diungkapkan dalam lambda yang di sini adik-adik sekalian. Semoga tidak bingung. Nah, lalu yang dinamakan spherical harmonics itu pasti ada dua koefisien. Ada koefisien C dan koefisien S. Ya sudah ada koefisien P juga ya, tapi ini sama saja. Yang mana kesemuanya itu nanti harus dijumlahkan berdasarkan M dan berdasarkan N. Apa sih M dan N itu? N itu merupakan degree, M itu merupakan order. Jadi, kalau kita lihat dari rumus ini ya, semoga tidak terlalu bingung. Jadi kalau kita lihat rumusnya, saya buat warna hijau muda. Jadi sebelumnya kita harus menjumlahkan ini dulu berdasarkan M yang ada. Nah, kalau sudah kita jumlahkan berdasarkan N yang ada. Maksudnya gimana? Ambil contoh N1, M1 ya. Berarti ini nanti N0, kan N dimulai dari 0 ya. M juga dimulai dari 0, N0 M0, N0 M0, N0 M0. Selesai hasilnya disimpan dulu. Lalu N0 M1, N0 M1, N0 M1. Sorry. Langsung berarti N1 M0, N1 M0, N1 M0. Nah, nanti ditambah lagi ada yang namanya N1 M1, N1 M1, dan N1 M1. Nanti ketiga hasil ini kan ada tiga hasil, lah itu dijumlahkan menjadi satu di sini. Sehingga nanti hasilnya akan mendapatkan representasi dari V. Ingat, untuk setiap N berlaku M kurang dari atau sama dengan N. Kalau misal N-nya 1, maka nilai M hanya 0 dan 1. Kalau N-nya 2, maka nilai M bisa 0, bisa 1, dan bisa 2. Tidak mungkin lebih dari itu. Maka dari saya salah ini. Ini harusnya bukan 0,1, tapi 1,0. Karena M tidak mungkin lebih besar daripada N. Dan ini itu mirip dengan konsep deret dan ekspansi Taylor sebetulnya. Itulah kenapa ini N-nya bisa sampai tak hingga nih. Nah, N-nya sampai tak hingga karena nanti pada akhirnya kalau komputer kita kuat, ya kita bisa N-nya itu sampai tak hingga. Sampai sangat-sangat rinci gitu ya. Sampai sangat-sangat banyak data yang kita pakai. Tapi biasanya orang tidak akan begitu karena akan merusak laptop katanya atau merusak komputer ya dengan computing power yang tidak seberapa tapi dipaksa-paksa. Jadi intinya dari sekalian untuk bisa menyampaikan gaya berat atau memvisualisasikan gaya berat, kita perlu menggunakan konsep yang namanya adalah spherical harmonics. Atau bahasa Indonesianya harmonika sferis, atau kalau saya kemarin
bimbingan TA itu anak-anak TA-nya menyebutkan bukan harmonika sferis tapi harmonik lingkaran. Sama aja ya. Atau harmonik pola gitu. Sama aja sebenarnya, harmonika sferis, harmonik pola itu sama. Dan ini seharusnya sudah diajarkan oleh Pak Satrio di kelas DDGF. Pasti sudah diajarkan saya. Nah, jadi kalau ditanya, oke Pak, saya sudah paham nih gaya berat. Konsepnya untuk geodesi adalah gaya berat yang kita anggap mewakili bentuk bumi yang asli, namanya adalah geowidth. Pertanyaannya, geowidth ini untuk bisa diungkapkan dalam sebuah angka atau kata-kata dan juga dalam sebuah peta, gimana Pak? Pakailah yang namanya spherical harmonics. Jadi urut ya itu ada di sekalian. Gaya berat dulu konsepnya tahu, oh kalau di geodesi itu dipakai konsep geowidth, terus gimana sih cara untuk menghitung atau menampilkan geowidth? Nah, pakai spherical harmonics. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak, saya lanjut beberapa slide, baru nanti saya istirahat sekalian membuka pertanyaan. Nah, hasil akhirnya seperti apa? Sebuah gaya berat yang direkam dan mewakili bentuk bumi yang asli dengan nilai N dan M tertentu menggunakan spherical harmonics. Hasilnya adalah seperti ini, adik-adik sekalian. Jadi ini mewakili tinggi geowidth terhadap ellipsoid atau undulasi geowidth. Di sini terlihat bahwa ada nilai plus dan ada nilai minus. Berarti ini artinya apa, adik-adik sekalian? Ada yang tahu? Kira-kira? Ketika nilainya plus, itu artinya apa? Ketika nilainya minus, itu artinya apa? Halo? Halo? Mewakili ketinggian atau kedalamannya nggak, Pak? Nah, itu jawaban yang hampir benar, tapi untuk sekarang masih belum mewakili ketinggian atau kedalaman terlebih dahulu. Masih belum. Kenapa kok saya sampaikan masih belum? Karena di sini Anda pasti menemukan sebuah keanehan loh. Pak, masa ini average kok nggak tinggi, yang tinggi kok malah daerah Indonesia nih, Pak? Ya, kok aneh nih Pak, daerah India kok bisa, ini apa, black hole apa-apa ini Pak? Belum. Undulasi geowidth itu belum mewakili ketinggian gunung ataupun kedalaman lautan. Karena kalau kamu tahu, laut paling dalam bukan di area India ini ya, tapi di area sini ya, di Mariana ya, Palung Mariana, di dekat-dekat sini. Di dekat-dekat mana namanya? Filipina. Ini adalah mewakili seberapa sih beda tinggi antara ellipsoid dan geowidth. Artinya apa? Kalau warnanya merah, berarti ellipsoidnya di sini, geowidthnya di atas. Sebaliknya, kalau warnanya biru, berarti ellipsoidnya di sini, geowidthnya di bawah. Berarti artinya apa? Di Indonesia dan di India itu lokasi potensial yang sama itu ternyata memiliki perbedaan ketinggian. Yang di Indonesia lebih tinggi daripada yang di India. Kira-kira berarti artinya apa? Dari sekalian ada yang tahu? Maksudnya bagaimana? Apa hubungannya dengan gaya berat di area tersebut? Ketika sebuah geowidth height atau undulasi geowidthnya itu dia di mana di Indonesia itu tinggi, sedangkan di mana namanya undulasinya di India lebih rendah. Apa artinya? Artinya apa nih? Jadi ingat ya, ini namanya adalah undulasi geowidth di titik yang warna, misal kita ambil titik di sini ya, dan juga titik yang biru ini, itu memiliki nilai potensial yang sama. Meskipun tingginya beda, nilai potensialnya sama. Di sini 1, di sini ya 1. Padahal R-nya beda tuh. Berarti artinya apa, adik sekalian? Yang mana yang kira-kira mungkin dalam tanda kutip lebih kuat gaya beratnya dibanding yang warna biru dan yang warna merah itu?
Ada yang tahu kira-kira? Adik sekalian? Halo? Halo? Saya ulang ya, ini kok sepertinya saya sudah menjadi podcast ini. Di India, itu nilai W0-nya ada di bawah sini. Ini elektron. Di Indonesia, nilai W0-nya ternyata di sini. Satu yang di bawah sini, satunya di sini. Saya ulang, di India seperti ini, di Indonesia seperti ini. Berarti ini artinya apa? Padahal seharusnya logikanya, kalau misalnya kita pakai logika gravitasi yang tadi ditanyakan oleh Harisin, harusnya yang sini, yang di India, ini lebih dekat dengan pusat bumi kan? Logikanya berarti harusnya ini memiliki nilai yang lebih besar, betul nggak? Tapi kenapa kok nilai ini dan ini bisa sama? Karena ternyata di daerah sini W0-nya itu lebih jauh, alias ada sesuatu yang membuat nilai gaya berat di area sini, meskipun R-nya lebih jauh daripada yang di India, itu menjadi lebih besar nilainya. Sama nilainya dengan ini, tapi kan gara-gara R-nya itu jauh ya, harusnya ini kan jadi lebih kecil daripada ini kan, harusnya. Tapi kok bisa sama besar? Berarti ada sesuatu yang membuat W di sini itu jadi besar. Atau sebaliknya, ada sesuatu yang membuat W di potensial gaya berat di India itu jadi kecil. Dan ini itu bisa mewakili adik-adik sekalian. Anda tahu konsep El Niño La Niña, dan juga Anda pasti tahu konsep bahwa ternyata air tanah di India, daerah subkontinen India itu sangat-sangat kurang. Sangat-sangat mau habis. Artinya apa? Kalau kita ibaratkan kita mencoba untuk membelah India seperti kue begitu ya. Ada India lalu kita belah seperti kue gitu. Di bawahnya India itu ada lapisan yang betul-betul kosong, yang sebetulnya itu diisi oleh air tanah atau aquifer, tapi ternyata air tanah itu dipompa secara besar-besaran untuk menghidupi 1 miliar orang yang ada di India itu. Karena mereka mungkin belum punya PDAM yang koneksinya baik, ya, masih pakai air sumur. Nah, artinya berarti gara-gara itu, bawahnya ini kosong gitu. Dan dia, karena bawahnya kosong, densitasnya berbeda dengan area sekitarnya. Ketika densitas itu lebih rendah, maka nilai W0 atau potensial juga pasti lebih rendah. Sehingga nantinya adik-adik sekalian ada peluang bahwa di area tersebut, itu yang pertama akan kehabisan air, jelas seperti yang sudah akan terjadi di Mumbai dan New Delhi. Yang kedua adalah peluang untuk turun itu jauh lebih besar daripada area yang lainnya. Karena di situ kosong, tidak ada isinya lagi di dalamnya itu. Nah, tadi Anas bilang, itu pertanda ketinggian, Pak. Nah, Anda bisa lihat bahwa ternyata daerah Nepal dan juga Gunung Everest ini merupakan anomali dari kesatuan yang ada di sini. Ini secara umum air tanahnya memang habis di sini. Tapi somehow ini ternyata lumayan tinggi nih, posisi W0-nya dibandingkan dengan posisi W0 di tempat-tempat di sekitarnya. Berarti artinya apa? Oh, di sini ada densitas yang besar. Ternyata densitas yang besar itu adalah gunung Everest yang membuat dia memiliki densitas yang besar sehingga W0-nya juga lebih tinggi atau W0-nya lebih atas daripada W0 yang ada di bawah sini. Nah, kalau di Indonesia ini ada hubungannya dengan El Niño dan La Niña, adik sekalian. Kita sama-sama tahu bahwa yang namanya El Niño itu permukaan air laut di daerah Indonesia itu agak naik karena suhunya besar. Nah, ketika permukaan air laut naik, ya berarti kan GWT juga akan ikut naik. Ya namanya juga karena kita GWT itu ada hubungannya dengan permukaan air laut. Karena permukaan air laut itu mengembang dan juga permukaan air laut itu masanya berkumpul di situ, maka dia akan menjadi lebih berat densitasnya dibandingkan dengan area yang lain. Sehingga dia akan lebih naik. Dari sini informasi-informasi tersebut yang sekiranya bisa kita dapatkan secara umum adik-adik sekalian. Dan kalau Anda lihat seperti di daerah sini, nah di sini ini peluang untuk esnya itu mulai mencair itu luar biasa besar karena memang di daerah Antartika itu pengukuran gaya berat dan pengukuran MSL-nya itu masih sangat-sangat diperlukan agar kita tahu kira-kira pencairan es global itu seberapa besar sih per tahun gitu ya, agar bisa lebih tahu kita ini
bisa hidup sampai kapan gitu anak cucu kita. Sampai sini ada yang mungkin bertanya. Anda juga akan bisa melihat secara umum sebetulnya seperti yang dari kata Anas, dari gambar ini bisa terlihat bahwa di sini itu akan ada banyak gunung ya. Dan memang di sini banyak gunung ya. Di sini Appalachia Mountain, di sini ada Rocky Mountain, di sini ada Andes Mountain Range. Dan nilai ini lebih besar daripada nilai sekitarnya karena apa? Dia memiliki bentuk bumi yang berbeda dengan sekitarnya. Di sekitarnya densitasnya tidak sebesar di sini. Karena di sini ada gunung, berarti ada tambahan massa di situ. Ketika ada tambahan massa di situ, maka potensial akan menjadi lebih besar. Lebih tertarik begitu. Jadinya lebih besar ini gaya berat. Nah, kalau ditanya N dan M-nya berapa? Ada yang bisa jawab kira-kira? Gambar ini itu sebenarnya adalah salah satu bentuk dari spherical harmonics. Yang mana spherical harmonics-nya itu diwakili dengan nilai N dan M. Ada yang tahu ini N dan M-nya berapa? Ini sebenarnya mewakili bentuk model bumi namanya adalah EGM 96. Bisa mulai dicari di internet EGM 96 itu N dan M-nya berapa? Yang bisa menjawab nilai catatan di hari ini langsung auto 1000. Enggak, auto 100 ya. Karena nggak mungkin saya kasih Anda nilai 1000. Nah, terus lanjut. Sembari Anda mulai mencari, saya tunggu sampai 2 slide selanjutnya untuk mencari jawaban N dan M-nya. Di mana Pak kita bisa mendapatkan data global seperti ini? Yaitu di ICGEM GFZ-Potsdam.de home. Di sini adalah International Consortium of Gravity Earth Model kalau tidak salah ya namanya singkatannya. Dan itu adalah sebuah website atau laman situs yang berisi banyak model-model gaya berat di seluruh dunia yang dipublish oleh teman-teman dari berbagai universitas atau berbagai institusi penelitian. Versinya beda-beda, ada yang NM-nya sampai 4.500, ada yang NM-nya sampai 5.400, ada yang hanya sampai 300, ada yang sampai 260 dan sebagainya. Dan kalau Anda melihat EGM 96 di situ bisa diketahui N dan M-nya berapa. Ya masih ada waktu kita 19 menit lagi. Ada 2 slide yang mungkin saya akan berhenti sampai di 2 slide itu dulu karena kok sepertinya sudah yang hening menjadi semakin hening gitu ya. Jadi saya takut malah nanti sudah sudah seperti corner reflektor nanti ya otak Anda ya, jadi memantulkan langsung semua yang masuk gitu, tidak ada yang diserap sama sekali, tidak ada absorpsinya di reflectivity-nya malah besar. Ya betul Raka ya, 100 buat Raka, N dan M-nya adalah 360. Jadi Raka mendapatkan nilai 100 untuk materi hari ini. Selamat. Ada keplok-keploknya nggak sih? Nggak ada ya? Ya udah. Oh ada deh. Nggak ada. Ya udah. Mana sih? Tidak ada ternyata. Oke, selamat buat Raka ya. Nah, selanjutnya ini saya ingin menjawab bukan pertanyaan sih. Tadi yang dijawab oleh Anas bahwa gambar tadi ini Pak, gambar yang Bapak kasih tahu ini adalah gambar yang mewakili ketinggian. Agak benar, tapi masih ada proses lagi. Tapi sebelum bisa melakukan proses itu, kita harus perlu tahu dulu, adik-adik sekalian, bahwa dari komponen gaya berat yang ditangkap oleh sebuah alat ya, yang direkam di ondulasi geoid ini, itu pada dasarnya terdiri dari beberapa komponen. Ada komponen spherical earth atau bumi yang bentuknya lingkaran, yang mana ini itu terwakili oleh gravitasi sebetulnya, yang tadi ditanya oleh siapa namanya,
Sony itu, kenapa kok kita harus menambah gravitasi dengan rotasi, Pak? Ya karena kalau kamu cuma mengambil gravitasi saja, kamu cuma akan mendapatkan nilainya 9,8 saja. 9,8 meter per sekon kuadrat. Cukup, sudah nggak ada nilai-nilai yang lain. Padahal nilainya masih banyak yang lain. Kan? Nah, yang memiliki nilai 10 pangkat minus 3 itu adalah penggepengan dan rotasinya. Makanya tadi kalau kita bicara di depan, W itu adalah massa atau yang spherical Earth ditambah rotation. Ini 9,8 ya ini adalah 0,0 sekian-sekiannya. Ini ya. Nah, tapi ternyata sebetulnya selain komponen flattening, rotation, dan juga spherical Earth, itu kita masih punya yang lain. Komponen mountains atau komponen gunung ya. 10 pangkat minus 4. Lalu ada komponen ketidaksamaan distribusi massa di dalam ini. Jadi gara-gara seperti yang tadi saya bilang tadi di India itu air tanahnya sudah kopong gitu ya, sudah habis. Nah jadinya kan masanya kan berbeda jumlahnya dengan di Indonesia yang sedang mengalami El Nino. Lalu mengenai air gitu ya, karena ini kan large reservoir of water itu kan pasti ada massa yang besar. Kalau massa itu dipindahkan atau tidak bisa berpindah, ya maka gaya berat juga akan berubah. Lalu di sini ada tides atau pasang surut dari matahari dan juga dari bulan, yang mana efeknya adalah bentuk bumi sendiri dan juga ocean tides. Lalu yang mungkin kalian masih agak belum berpikir banyak bahwa ternyata sebetulnya skyscraper itu juga mempengaruhi. Anda buat gedung gitu ya, Pantai Indah Kapuk itu yang tinggi sekali itu, nah itu ada pengaruhnya gitu ya terhadap gaya berat. Walaupun pengaruhnya hanya komponennya 10 pangkat minus 8. Jadi kalau itu meter, 10 pangkat nolnya adalah meter, maka 10 pangkat minus 8 itu pengaruhnya hanya 90 nanometer ya, kecil sekali. Tapi ada pengaruhnya. Nah, untuk bisa mendapatkan, oke Pak, saya Sabuduteng sama gambar ini. Saya ingin tahu sebuah gambar yang bisa mewakili ketinggian atau bentuk bumi yang asli. Baik itu di darat maupun di laut, Pak. Saya harus menghilangkan komponen apa ya? Ingat, kita harus menghilangkan komponen yang besar ya. Spherical Earth harus kita hilangkan, flattening and rotation juga harus kita hilangkan. Ingat, spherical Earth harus kita hilangkan, flattening and rotation juga harus kita hilangkan. Sehingga nanti tersisa komponen yang ini saja. Artinya apa? Nanti hasil medan gaya berat yang didapat setelah dikurangkan dengan spherical Earth dan flattening and rotation itu mewakili mountains, lalu irregularitas dari massa yang kita punya, large reservoir of water, baik itu body of water ataupun inland waters, tides dan juga skyscraper dengan yang lain-lain. Sehingga dari gambar yang ini ada di sekalian, kalau kita kurangkan dengan spherical Earth dan flattening and rotation, maka gambarnya akan menjadi seperti ini. Saya ulangi ya. Gambar ini saya kurangkan dengan 9,807 kayaknya atau 98,06 jadinya ini. Informasi apa yang bisa Anda dapat dari sini khususnya dalam konteks dunia kita adalah geodesik lautan. Ternyata tanpa perlu kita mengukur ke dalam laut secara terus-menerus pakai kapal ya atau menggunakan echo sounder, kita pada dasarnya bisa mengetahui secara umum walaupun belum secara detail, secara umum bagaimana kondisi di dasar laut tersebut. Batimetrinya kayak apa secara umum. Paham sampai di sini ada di sekalian. Jadi ingat gambar ini itu ketika dikurangkan dengan spherical Earth dan flattening, jadinya gambar ini. Dan ini lebih mewakili seperti yang tadi Ana sampaikan. Ini mewakili ketinggian, Pak. Oke, kita masih belum bisa dapat ketinggian in a sense yang warna merah ini ketinggiannya 50 meter gitu. Kita masih belum bisa mendapatkan itu memang. Tapi kita bisa mengetahui secara umum, oh ternyata ada mountains di area sini. Di sini kan memang banyak gunung ya di sini ya, dari Antalya Mountain Range,
lalu berangkat ke daerah Iran, ya, Pakistan bagian atas, dan Afghanistan bagian atas. Lalu di sini adalah kita mengenal yang namanya Everest. Nah, di sini kan juga banyak nih. Nah, di sini kan juga banyak. Di bagian pesisir barat ini kan ada Bukit Barisan. Lalu di tengah-tengah Jawa ini juga banyak gunung gitu ya. Baik itu di daerah Filipina ini juga ada, lalu di dekat-dekat Jepang gitu ya. Dan ini kan seperti mewakili Ring of Fire kalau Anda lihat adik-adik sekalian. Karena pada dasarnya itulah yang terjadi gitu. Itulah yang akhirnya terekam. Dan kalau Anda lihat New Zealand itu banyak juga ya gunung-gunung berapi di situ. Jadi kalau ada orang tanya, emang apa efeknya gravity field? Gravity field itu selain kita bisa mendapatkan medan gaya berat secara umum, apabila kita menghilangkan efek-efek yang sudah kita ketahui dan tidak penting bagi urusan kita sekarang, maka kita bisa mendapatkan yang namanya topografi dan juga mendapatkan batimetri secara umum. Nah, inilah yang akan menjadi dasar dalam penentuan batimetri dan juga penentuan gaya berat dari altimetri yang akan saya jelaskan di beberapa pekan selanjutnya. Ya, mungkin ada beberapa orang yang tidak setuju, diketawain, mana bisa batimetri kok pakai altimetri, aneh-aneh aja kamu. Jawabannya adalah bisa, tapi memang tidak sesempurna Anda ngukur ke lapangan pakai multi beam echo sounder memang. Karena ya nothing beats the terrestrial method gitu ya. Tidak ada yang bisa mengalahkan terrestrial method. Metode terrestris paling utama. Tapi karena keterbatasan waktu, efisiensi dari pengukuran dan juga ketersediaan data, yang paling menang ya sebetulnya citra-citra gambar-gambar seperti ini gitu. Anda bisa lihat di sini, oh ternyata di sini ada ridge gitu ya. Ridge itu bukan patahan, kayak bukaan begitu. Di daerah sini juga ada ridge gitu ya. Daerah sini pun juga ada. Dan di sini betul-betul terlihat ya. Nah, ini juga ada ridge juga di sini. Alias nanti lama-lama Eropa dan Amerika itu akan semakin menjauh dan sebagainya. Sedangkan kalau ini subduction tuh berarti seperti ini. Dan gara-gara ada ini berarti di sini ada trench atau ada palung dan sebagainya dan sebagainya. Dan ini didapatkan dari data yang ini ada di sekalian. Dari data ini dikurangkan efek pertama dan kedua, spherical earth dan flattening and rotation, didapatkanlah static gravity field. Sampai sini dulu, sudah 10.30. Ada yang ingin ditanyakan? Atau bingung? Ada yang unmute nih? Titis mau bertanya? Untuk saat ini Silakan, Titis. penggepengan hilang tuh masih belum paham Pak. Maksudnya hilang gimana ya Pak? Penggepengan hilang. Nah, jadi maksudnya begini. Kalau kita lihat di slide yang sebelumnya, slide yang saya jelaskan komponen ini, itu kita punya nilai gaya berat secara umum itu adalah 9,80724667 sekian meter per sekon kuadrat. Yang mana nilai 9,80724667 tersebut merupakan gabungan atau tambahan-tambahan dari komponen yang ada. 9,8 datang dari komponen spherical earth atau bumi yang dianggap lingkaran tersebut atau bola, yang mana sama dengan gaya gravitasi. Makanya kalau dulu sekolah SMA, kamu nyari G pasti 9,8 doang kan. Karena itu pada dasarnya adalah bumi dianggap masih berbentuk bola. Nah, tapi apakah bumi itu bola? Kan tidak. Bumi itu tidak hanya berbentuk elipsoid, tapi juga mengalami rotasi. Kan gitu ya. Jadi efek dari penggepengan dan efek dari rotasi itu juga ada mempengaruhi gaya berat yang didapatkan. Pengaruhnya sebesar 10⁻³ magnitudenya besarnya. Jadi 9,8 kalau pengaruhnya flattening and rotation itu 0,00 sekian. Berada di area magnitud 10⁻³. Nah, masih ada juga magnitud yang lebih kecil.
efek dari gunung itu memiliki nilai yang ada di sekitar 10 pangkat minus 4 dan sebagainya dan sebagainya. Nah, yang maksud saya dihilangkan itu adalah nilai dari 9,807247 atau nilai yang didapatkan dari sini itu dikurangkan dengan 9,80 sekian-sekian yang mewakili bentuk bumi yang bola dan juga mewakili efek dari flattening and rotation. Jadi kasarannya kalau misal kita bicara G gitu ya, sama dengan efek 1 plus efek 2 plus efek 3 plus efek 4 dan sebagainya. Efek 1 itu spherical earth, efek 2 itu rotation and flattening, efek 3 itu mountains, efek 4 itu mass distribution dan sebagainya. G ini akan hasilnya, gambarnya ketika digambarkan menggunakan spherical harmonics itu akan yang seperti ini. Belum mewakili keadaan nyata di bentuk bumi. Tapi ketika saya menghilangkan E1 itu saya hapus ya. Dihilangkan itu maksudnya adalah dikurangkan dari efeknya. Jadi G itu sudah tidak E1, E2, E3, E4 lagi, tapi E1-nya sudah hilang. Sudah saya hilangkan, saya tidak masukkan dalam rumus gitu loh maksudnya. Jadi nilainya sudah tidak mungkin 9,8072 lagi, tapi jadi 0,007247 sekian. Nah, terus saya hilangkan lagi E2-nya. Berarti sekarang sudah tidak 0,0072 lagi. Bisa jadi 0,000 gitu kan. 0,0002467 sekian. Sehingga nantinya E3, E4 dan sebagainya itu sudah bukan G lagi, tapi jadi delta G kan. Atau gravity anomali. Yang mana delta G itu kalau ditampilkan menggunakan spherical harmonics lagi-lagi itu seperti gambar yang ada di kanan. Gimana Titis? Apakah masih bingung? Jadi itu dari E1, E2, E3 itu ya Pak yang dihilangkan, jadi untuk delta G itu hasil akhirnya atau gimana Pak? Delta G. Ya, delta G yang ditampilkan. Jadi kalau Anda tanya, Pak ini mewakili apa? Ini sebenarnya mewakili, kalau misalnya kita bicara ini mewakili delta G. Sedangkan kalau yang ini adalah mewakili G. Oh iya Pak. Ini nggak mewakili G sebenarnya sih, ini mewakili N ya, ondulasi geoid. Tapi sebetulnya N itu berangkatnya bisa dari G, gravity potential. Nah, delta G itu nanti apakah bisa jadi N juga Pak? Ya bisa. Tapi dalam konteks ini kita bicara delta G atau yang namanya adalah gravity anomaly. Gravity anomaly itu pada umumnya bisa dikatakan adalah sama dengan yang ini. Jadi ketika G itu dihilangkan E1 dan E2-nya. Nah, E1, E2-nya ini bentuknya apa? Berarti Titis. E1 dan E2 bentuknya adalah gaya berat normal. Gaya berat normal yang ada di permukaan elipsoid. Nah, itu adalah G normal. Jadi E1 plus E2, kalau kita bicara E1 plus E2 saja, itu berarti namanya adalah G normal, G norm, atau G elipsoid. Sehingga kalau G Anda kurangkan dengan G norm, maka menjadi E3, E4 alias delta G. Paham nggak sampai sini? Jadi kalau G dikurangkan dengan G normal, yang mana G normal adalah mewakili E1 plus E2, sisanya adalah delta G. Yang mana delta G ini mewakili E3, E4, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya Pak, paham Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan, ada kesempatan untuk bertanya satu kali lagi sebelum saya menyampaikan absen. Pak, mau nanya Pak. Pak, mau nanya. Ya. Satu-satu dulu, siapa tadi? Wahyu Rafli dulu. Oh ya Pak. Baru nanti Nina. Berarti visualisasi atau gambaran untuk menyampaikan gaya berat tadi itu berawal dari EGM tadi kan Pak ya? Atau hasil ondulasi tadi? EGM itu adalah salah satu hasilnya. Iya. Berarti. Tapi hasil itu tidak bisa divisualisasi. Gimana? Berarti kan dari hasil ondulasi Pak ya?
Ya, oke, bisa dibilang begitu. Terus? Nah, tadi itu saya juga nyari tentang EGM tadi. EGM itu, Pak. Nah, di EGM sendiri itu ada yang kayak EGM 82, itu pakai N sama M-nya itu 180. Terus ada pakai 360 yang di 96. Sama 2008 itu yang pakai 2160. Nah, itu tuh kan beda tuh, Pak. Nah, jadi pengaruhnya nanti di ondulasi selanjutnya hasilnya seperti apa gitu ya? Iya, Pak. Oke. Ketika kamu jadi semakin banyak nilai N dan M, Wahyu Rafdi, maka nanti kamu bisa mendapatkan yang lebih detail. Jadi kalau di sini mungkin merahnya masih agak cuman merah begini doang ya. Tapi kalau kamu pakai degree-nya itu N dan M-nya sampai 2160, maka warna biru yang di sini tuh bisa jadi konturnya jadi lebih teliti begitu. Sebenarnya itu bedanya. Kok sama pertanyaan. kita coba lihat bersama ya. Kalau Anda buka ICGEM, lalu Anda buka yang di bagian calculation service di yang regular grid atau yang di 3D visualization. Kita buka yang 3D visualization aja. Nah, Anda, saya coba itu bantu pahamkan ya. Kita bisa lihat di sini bisa milih nih mau geoid undulation atau gravity anomaly. Kelihatan ya? Kita coba geoid undulation. Kita coba model yang selama ini Anda nggak kelihatan. Nah, baru muncul, Pak. Oke, saya ulang lagi ya. Sudah kelihatan ya? Ini GFICJN, GFZ Postdam di bagian 3D Visualization Static Model. Kita buka yang geoid undulation, adik sekalian. Modelnya yang sebagai contoh kita punya EGM 2008 misalnya. Waduh, kok nggak mau sih? Ininya nggak mau, Internetnya punten ya. Nggak apa-apa lah, ini langsung aja lah kalau begitu. Subtrahennya misal kita ambil. Nah, kalau misal kita tidak mau membuat subtrahen, itu harusnya subtrahen itu adalah yang dikurangkan ya. Kalau kita kurangkan C20 ini berarti sama dengan gambar yang tadi harus. Nah, elemen ya, aduh. Internet saya masih bermasalah. Tidak bisa dibuka, punten. Jadi intinya kalau kamu punya Nmin dan Nmax-nya itu berbeda adik sekalian, maka nanti nilai di sini kan ada Lmin dan Lmax ya. Di sini ada Lmin 2, Lmax 720. Nah, ini L itu sama kayak N kalau misal kalian bingung. Jadi di GFZ itu dia mainnya L dan M bukan N dan M. Kalau saya ngajarnya N dan M sama aja sebenarnya. Jadi degree-nya itu maksimal 720. Efeknya nanti apa Wahyu Rafdi dan Nina yang memiliki pertanyaan yang sama? Nanti hasil dari gambar ini akan menjadi lebih teliti. Kok hilang sih? Sorry, salah. Jadi nanti gambar kotak-kotaknya ini, gambarnya ini, konturnya jadi lebih banyak dan lebih teliti. Gradasinya jadi lebih baik. Sayang saya masih, atau gini deh, coba kamu cari di internet EGM 2008. Coba dilihat gambarnya. Di sini masih belum bisa dilihat. EGM 2008 gambar. Nah, harusnya gambar EGM 2008 itu akan memiliki data yang lebih apa ya istilahnya? Konturnya lebih jelas terlihat. Nah, tapi harus dilihat dulu ini NM-nya berapa. Jadi intinya dari sekalian saya bisa sampaikan kalau N dan M-nya itu akan mempengaruhi bukan ketelitian ya, kayak kedetailan dari si citra yang bukan citra, dari hasil visualisasi yang kita dapatkan. Tapi ingat itu sebetulnya hanyalah masalah visualisasi. Yang penting adalah kita memiliki data yang memiliki resolusi yang baik. Percuma datanya resolusinya tidak baik, kita mau nampilin dengan NM yang bagus pun tidak akan ngefek. Sama kayak kita kalau buat peta skalanya itu misal ya kita buat peta dengan
misal kita identifikasi fitur-fitur di permukaan bumi, misal di dekat rumah saya cuma merekam fitur yang besarnya lebih dari 5 meter misal. Jadi fitur-fitur atau benda-benda di bumi yang besarnya atau panjangnya kurang dari 5 meter tidak saya ambil datanya. Mau saya bikin sebuah peta 1:5 pun, 1:10 pun, saya tidak akan mendapatkan peta yang lebih teliti kan. Saya cuma mendapatkan gambar yang lebih besar gitu aja. Karena pada dasarnya data yang saya dapatkan juga tidak teliti. Sama halnya dengan undulasi geoid ini. Mau kita N dan M-nya itu besar sekali. Jadi ini kalau konsep seperti di peta lah ya. N dan M semakin besar, maka kita bisa bilang itu adalah skala besar. N dan M kecil, maka kita bisa bilang skala kecil. Ketelitiannya atau resolusi spasialnya itu jadi lebih bagus. Tapi resolusi spasial bagus ini tidak akan ngefek kalau ternyata kita tidak memiliki data yang resolusinya memang bagus. Dan kalau Anda tadi, Wahyu bilang ada NM-nya itu 120, 360, lalu sekarang 2000 sekian. Nah itu berarti satunya bisa kita bicarakan, oh ini itu skala kecil, EGM 2096 itu skala menengah, EGM 2008 itu mencoba untuk skala besar. Tapi semuanya itu hanya visualisasi saja. Percuma visualisasinya bagus kalau data yang dimiliki itu tidak bagus. Alias percuma casingnya baik, tapi kalau dalamannya bobrok sama aja. Paham maksudnya ya, Wahyu Rafdi dan Nina ya? Paham Pak. Makasih Pak. Oke, thank you. Nina mungkin ada pertanyaan tambahan yang ingin ditanyakan mengenai itu, karena sepertinya kan kebetulan selaras dengan tugas akhir Anda ya, rencana tugas akhirnya. Gimana Nina, ada mau ditanyakan atau tidak? Kalau tidak ya nggak apa-apa. Pak, izin Pak, saya Pak. Cukup. Ya gimana Rizin? Monggo. Jadi kan N dan M itu tadi kan kalau saya simak nih dari slide Bapak itu kan masuk ke spherical harmonics Pak ya. Itu kan untuk mempermudah penampilan visualisasi, gaya berat atau betul. Iya, berarti kalau semakin besar N dan M-nya berarti rumus itu akan semakin panjang gitu Pak ya? Karena semakin detail gitu ya? Betul, datanya semakin detail, betul. Oke Pak, iya Pak. Iya, Rizin. Sudah ini ya, mudeng ya maksudnya ya? Iya Pak. Oke, sip, thank you. Terima kasih. Kalau begitu mungkin karena sudah 10.46 ya, ini saya sudah meminta waktu Anda, punten. Kita sedikit sampaikan bahwa yang belum absen ada 3 orang, ada Raihan, Pak Kete, dan ada Ade Arfa, serta ada Kholim. Tapi kalau saya lihat tadi di sini, Raihan itu ada dan Ade Arfan pun juga ada. Kholim yang saya tidak tahu, Kholim tidak ada. Nah pertanyaannya, kenapa Raihan dan Ade Arfan belum absen? Kalau boleh saya tanya. Apakah memang masalah di pocket atau gimana? Masalah di pocket, Pak. Oke, langsung aja ya jawab masalah di pocket. Harusnya segera diselesaikan ya masalah di pocket. Nanti pas UAS saya coba untuk tidak ada alasan. Kenapa, Rehan? Baru Yaudah, hari ini bermasalah pocket saya Pak, nggak bisa scan. Oke, segera dimasukkan ke helpdesk ya kalau begitu. Mungkin itu saja dari saya. Saya cukupkan waktu kuliah kita hari ini. Sebetulnya masih ada materi lagi, tetapi karena waktu dan juga keterbatasan slot juga harus saya tutup terlebih dahulu. Nanti mungkin di pekan depan bisa kita lanjutkan kembali. Pekan depan kita akan membahas mengenai MSS ya dari sekalian, atau Mincy Surface dari Altimetry. Ada hubungannya dengan gravitasi atau gravity atau gaya berat. Itu saja dari saya. Saya tutup kuliah kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian dari kalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.